Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Tabipun. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Dewan Guru dan Bapak Kepala Sekolah yang sudah berkenan meluangkan waktu untuk kegiatan diseminasi budaya positif tugas daripada guru penggerak oleh Bu Triwayuni. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi hari ini kita semua diberi kenikmatan, yaitu kenikmatan sehat, sehingga kita dapat berkumpul untuk mengikuti kegiatan Ibu Triwayuni, yaitu diseminasi budaya positif. Adapun susunan acara, yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Kota Agung, yang ketiga diseminasi positif oleh Ibu Triwayuni, dan yang keempat penutup. Marilah kita buka acara ini dengan menyebutkan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Kota Agung kepada Bapak Yulijar, kami persilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tabipun. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha mengatur, Tuhan yang memberikan berkah yang banyak kepada kita yang tidak terhingga, sehingga pada pagi hari ini kita bisa memenuhi undangan Ibu Triwayuni MPD untuk mengikuti kegiatan destinasi sebagai calon guru penggerak. Shalawat salam kepada yang kita cintai, Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah yang saya hormati, Ibu Triwayuni MPD selaku narasumber pada pagi hari ini dalam kegiatan diseminasi. Yang saya hormati Bapak Ibu semuanya yang menjadi undangan dari Ibu Triwayuni. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan diseminasi itu adalah penyampaian informasi budaya positif. Penyampaian informasi budaya positif, kemudian kita sebagai audiens atau pengguna kita menerima informasi itu, kemudian kalau ada informasi itu memang bagus menurut kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Artinya itulah kehendak dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dalam kegiatan yang sengaja dicanangkan. Salah satunya adalah program guru penggerak. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu, kalau dalam satu sekolah ada 1, 2 banyak guru penggeraknya, insya Allah sekolah itu akan lambat laun akan menjadi sekolah yang bagus, sekolah yang maju. Salah satunya karena calon guru penggerak itu mereka dilatih dan dididik dengan modul-modulnya yang sudah didesain oleh para pakar, maka berarti kalau itu diikuti oleh calon guru penggerak, mereka akan semakin profesional, semakin kompeten gitu ya, menjadi seorang guru. Salah satunya adalah pada hari ini ada kegiatan yang harus disampaikan oleh Bu Triwayuni, yaitu diseminasi, menyampaikan budaya positif. Kemudian kita sebagai warga sekolah harus mengikuti apa yang disampaikan oleh Bu Triwayuni atau calon guru penggerak. Alhamdulillah nanti akan ada Bu Uci, Bu Yeni juga ya, Bu Yeni, siapa lagi? Pak Joko, Pak Edi Chandra. Masya Allah, kalau 5 orang ini semua
berperan untuk menjadi pelopor penggerak atau perubahan di sekolah ini, insya Allah yakin bahwa apa yang akan disampaikan adalah budaya positif yang barangkali menurut Bu Triwayuni ini salah satu yang akan dibudayakan di sekolah kita. Bu Triwayuni, silakan, kami beri waktu fleksibel, bisa 50 menit, bisa 55 menit atau kurang dari itu, tetapi saya mohon izin juga menyampaikan kepada Bapak Ibu di waktu ini ya Putri, saya ingin menyampaikan informasi, tolong selain daripada diseminasi, tolong untuk panitia PAT dan PTS sudah mulai action ya, sudah mulai bekerja, karena tanggal 6 sampai tanggal 11 kegiatan itu akan dimulai ya di 6-11 Maret 2023, termasuk saya izin kepada Bapak Ibu untuk yang FAT dan US itu karena US itu dibuat oleh MGMP provinsi, kemudian dimatangkan oleh MGMP di Kabupaten Tanggamus, maka saya yakin bahwa soal itu adalah soal yang sudah sempurna, mendekati sempurna. Maka untuk meringankan beban panitia, meringankan Pak Taufan juga, untuk US dan PAT, saya minta tolong mohon kesadarannya, mohon keikhlasannya, saya menggunakan atau kita menggunakan soal cetak ya Bapak Ibu. Kemudian yang urusan kita dalam sekolah kita, baik itu PTS maupun UAS dan sebagainya, tetap kita akan CBT karena itu sudah menjadi kontrak dengan komite dan orang tua siswa. Kemudian Bapak Ibu yang lain, yang paling terakhir, saya tetap mengajak kepada kita semua untuk disiplin ya, disiplin dalam berpakaian. Ya, berpakaian bukannya Pak Yulizar ini kok seperti ini terus, tapi itu memang sudah menjadi budaya. Termasuk saya ingin Bapak Ibu, kalau dia pegawai negeri sipil, dia ada namanya, ada papan nama, ada korprinya ya di sebelah kiri Bapak Ibu. Termasuk semuanya, kalau memang dia 4A ya belilah 4A gitu ya. Kalau dia 4B, 4B, kalau dia 4C, 4C, kalau dia 3A ya 3A. Ya, kepada kawan yang belum berkesempatan ASN, cukup dengan papan nama ya, papan nama aja. Yang penting ada namanya, karena Bapak Ibu itu menunjukkan budaya bagus. Dan salah satu yang terjebak, mohon maaf, pada waktu itu pelantikan GLS, berdiri paling depan, dilihat langsung oleh Bapak Kadis, guru kita, guru SMA 2 Kota Agung. Langsung ditanya, ibu dari mana? SMA 2 Kota Agung. Jadi saya yang malu Bapak Ibu, mohon maaf ya. Jadi budayakan ini supaya Pak Beni, ada namanya Beni, kan bagus namanya Beni ya Pak. Saya rasa demikian. Nanti kita diskusi dengan Bu Triwayuni yang lebih lengkap lagi. Terima kasih semuanya. Silakan Bu Triwayuni untuk menyampaikan diseminasi pada pagi hari ini. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Yulja selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Kota Agung. Semoga apa yang disampaikan kita bisa mengikuti kegiatan Ibu Triwayuni dengan baik. Untuk acara selanjutnya yaitu acara inti, yaitu tentang diseminasi positif yang akan disampaikan oleh Bu Triwayuni. Pada Bu Triwayuni, kami persilakan. Boleh sambil makan kacang kok Bu, kalau sudah ada di mejanya. Boleh kan santai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Tabitun. Ya pun. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 2 Kota Agung, Bapak Dr. Andes Yulizar MM. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala SMA Negeri 2 Kota Agung. Dan yang saya hormati
Bapak Ibu guru PTU dan karyawan SMA Negeri 2 Kota Agung. Pertama saya ucapkan banyak terima kasih terutama kepada Bapak Kepala Sekolah khususnya dan teman-teman guru semua yang telah memberi saya kesempatan atau memfasilitasi saya dalam kegiatan aksi nyata modul 1.4 yang bertemakan budaya positif. Alhamdulillah kita semua bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Kita ucapkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala karenanya lah kita bisa berkesempatan bertemu secara tatap muka dengan saya dan semua ya Bapak Ibu dalam penyampaian budaya positif ini. Selawat serta salam selalu kita junjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya di akhir hayat kelak. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu semua yang berbahagia, diseminasi konsep dan implementasi budaya positif ini adalah salah satu tugas saya dalam penyelesaian modul 1.4 yang berupa aksi nyata. Saya diharapkan mengimbaskan apa yang sudah saya pelajari melalui daring dan luring di dalam pendidikan guru penggerak ini terhadap teman-teman sejawat. Jadi nanti bisa ke guru di sekolah atau di forum MGMP. Jadi ini ada salam guru penggerak, motonya tergerak, bergerak, menggerakkan. Di dalam pendidikan guru penggerak ini saya berada di angkatan 7 yang difasilitasi oleh fasilitator saya Ibu Halimah Husadia MPD. Beliau adalah pengawas SMA Provinsi Lampung dan saya juga dibimbing oleh pengajar praktek saya Bapak Rohman Sularno SPD. Beliau adalah guru di Cukubala. Kemarin beliau berkesempatan hadir di sini dalam pendampingan individu yang kedua dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman dan Bapak Kepala Sekolah kemarin yang mendampingi saya dalam pendampingan dengan pengajar praktek saya. Di dalam pendidikan guru penggerak, saya sekarang sudah menyelesaikan modul 1, di mana modul 1 itu ada 4 modul. Yang pertama adalah modul 1.1 tentang refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah membuka di PMM ya Bapak Ibu, tidak jauh berbeda di sana. Lalu yang kedua nilai-nilai dan peran guru penggerak. Dan yang ketiga visi guru penggerak yang kemarin saya sudah pendampingan oleh Bapak Rohman Sularno dan saya juga sudah melaksanakan aksi nyata berkolaborasi dengan Bu Yeni, Bu Kata, Bu Bas untuk melakukan kegiatan untuk menambah kepercayaan diri anak dan berbicara di depan umum. Kita kolaborasi dengan saya mengadakan lomba pidato ya Bapak Ibu. Kemarin saya sudah ada, nanti bisa lihat di YouTube saya karena kebetulan memang tugasnya harus di share ke media sosial Bapak mohon izin. Nah, insya Allah materi kita kali ini adalah ada 6, semoga bisa terlaksana semua, bisa tersampaikan semua. Terima kasih juga waktunya Bapak. Insya Allah kita akhiri nanti dalam waktu 50 menit ya semoga ini. Yang pertama disiplin positif, yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Yang ketiga keyakinan kelas, keempat kebutuhan dasar manusia, terutama kebutuhan dasar murid kita dan restitusi dan segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu guru sudah tahu ya, yang berpeci dan berkacamata beliau adalah Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Bapak Ki Hajar Dewantara, di mana Bapak Ki Hajar Dewantara ada filosofinya yang mengibaratkan guru diibaratkan sebagai petani dan murid adalah padinya. Jadi guru petani tidak bisa mengharapkan padi menjadi tanaman lain, tetapi petani hanya bisa mengharapkan padi itu tumbuh menjadi padi yang subur, yang
bagus, rasanya enak dan dicintai masyarakat. Jadi beliau dalam mengajarkan kita dalam melakukan pembaharuan yang terpadu hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak-anak didik kita, baik mengenai hidup diri pribadinya maupun hidup ke masyarakatnya, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik pada alam maupun zaman. Jadi kita tidak boleh melebihi dari kodratnya siswa kita. Sementara itu segala bentuk, isi dan wiramanya, yaitu cara mewujudkannya hidup dan penghidupannya seperti demikian, hendaknya selalu disesuaikan dengan dasar-dasar dan asas hidup kebangsaan yang bernilai dan tidak bertentangan dengan sifat-sifat kemanusiaan. Selanjutnya melalui filosofi itu lalu Ki Hajar Dewantara juga dalam filosofinya bahwa guru adalah pemimpin pembelajaran, di mana satu tanggung jawab seorang pemimpin pembelajaran adalah bagaimana menciptakan lingkungan yang positif, tercipta dari saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik, tumbuh karakter baik, dan terbentuklah budaya positif. Budaya positif ini, Bapak Ibu, dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep yang tadi nanti akan kita jabarkan satu-satu tentang perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, kebutuhan dasar, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, serta penerapan segitiga restitusi nanti yang akan kita jabarkan satu-satu Bapak Ibu. Nah, sebelum kita mulai pembahasan kita saya ingin ada kalimat persepsi, kalimat pertanyaan pemangkit. Saya ingin bertanya, kira-kira pelanggaran apa yang biasa Bapak Ibu temukan di sekolah? Pak Idi Chandra, kira-kira Bapak di kelas Bapak, kira-kira pelanggaran apa Bapak? Kalau untuk di kelas saya, terutama di kelas 11 IPS 2, kendalanya itu masih ada siswa yang bermain handphone, kemudian masih kurang memperhatikan guru yang menjelaskan di depan kelas. Oke, Bapak, terima kasih, luar biasa, hampir di setiap kelas ya, nemukan ya Bapak Ibu ya. Ada yang lain Bapak? Silakan Pak Doni. Pelanggaran apa Bapak yang Bapak temukan di sekolah atau di kelas Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dunia pendidikan memang banyak dinamikanya ya, terutama kita sebagai guru menghadapi murid-murid di dalam kelas. Pertanyaan konkret yang disampaikan oleh pemateri tadi perlu ada jawaban yang konkret juga, walaupun di dalam implementasi daripada karakter dan peran guru di kelas banyak sekali, baik itu yang sifatnya adalah pelanggaran etik maupun secara ininya adalah regulasi ataupun aturan yang ada. Contoh konkretnya secara etik ataupun moral banyaknya ya. Karena ini saya bilang, kenapa saya bilang banyaknya, karena memang agak ekstrim, terutama di sekolah kita, karena memang pengaruh dari faktor budaya. Itu menunjukkan sikap anak-anak yang memang bahasanya melawan ya, antara bertentangan antara keinginan yang guru dengan apa yang diharapkan oleh murid. Kemudian yang kedua, secara konkretnya adalah banyaknya peserta didik itu yang tidak pakai seragam yang lengkap. Ya. Kira-kira begitu, Ibu. Ya, terima kasih Bapak Midoni. Ya. Langsung Bapak ke pertanyaan kedua, kira-kira Bapak Ibu, Bapak meresponnya bagaimana dengan pelanggaran itu yang terjadi Bapak, silakan. Dengan yang tadi, respon Bapak. Yang bagian mana, yang etik apa yang disiplin Ya, secara banyak, regulasi? silakan Bapak. Oke, secara etik, moral, saya selaku pendidik memberikan nasihat
kepada peserta didik sesuai dengan materi, ajaran, dan mapel yang saya ampuh. Wah, luar biasa. Yang saya ampuh. Kemudian secara disiplin ini saya sandingkan dengan materi yang saya ampuh, pelajaran yang saya ampuh dengan regulasi yang ada di sekolah. Begitu, Bu. Luar biasa, kita kasih aplaus untuk Pak Midoni ya. Luar biasa, respon Pak Midoni kontekstual langsung dihubungkan ke mapel, kebetulan PAI ya Pak ya. Luar biasa ya, sangat luar biasa Bapak Kepala Sekolah, guru kita. Selanjutnya kira-kira ada yang mau kasih tanggapan Pak Pracoyo, kira-kira kalau menanggapi responnya kalau ada yang pelanggaran, kebetulan guru BK ini gimana Pak? Responnya Pak? Baik, terima kasih. Dari sisi guru BK, ketika ada beberapa pelanggaran dari siswa, yang pertama mungkin mengernyitkan dahi dulu. Heran gitu ya Pak ya? Ya, dikernyitkan dahinya dulu, bukan perkara berubah tidak berubah, karena memang itu adalah karakter anak yang masih dalam proses. Karena anak kita bisa kita lihat dari berbagai macam sisi, mengapa anak itu bisa melanggar, dan kita selaku guru seyogianya juga kita harus menggali. Tentu ada penyebab-penyebab faktor eksternal dari siswa tersebut. Tidak merta anak itu melanggar itu sesuatu hal yang salah. Kadang-kadang mereka juga untuk mencari perhatian dengan cara melanggar. Tapi ternyata begitu kita gali jauh lebih dalam, ada yang lebih berat lagi yang mengganggu daripada siswa tersebut. Jadi kalau kami dari UNDK meresponnya ketika ada anak melanggar, ya kami duduk aja, kemudian kami ajak untuk bisa melihat kesalahannya dan untuk bisa menemukan bagaimana cara mengatasi kesalahan tersebut. Yang kedua, kita lacak dari tarik mundur sejarah daripada siswa tersebut. Itu dari sisi BK. Terima kasih, luar biasa sekali ya. Memang kalau guru BK ini berbeda ya. Diajak duduk bareng, diajak ngobrol gitu ya. Kita tanya alasannya gitu mengapa melanggar. Oke, terima kasih teman-teman semua. Kita lihat di sini. Nah, ini kira-kira yang sering kita temukan, respon yang sering ditunjukkan kita sebagai orang dewasa ketika melihat anak berperilaku tidak sesuai harapan, ya termasuk kita terhadap anak kandung kita. Nah, kalau dari Bapak Ibu tadi, Pak Midoni, Pak Pracoyo, berarti yang pertama ya Pak ya, yang menasehati ya. Iya, alhamdulillah berarti guru kita sudah tidak ada lagi yang menghukum, tidak ada yang membiarkan ya Pak ya. Itu sudah sampel 2 aja, sudah semua sudah dalam tahap menasehati. Kita tidak ada lagi yang biarin aja anak kandung juga bukan gitu, atau kita hukum lari 10 kali lapangan, sudah tidak ada lagi ya. Dari Pak Midoni tadi dan Pak Pracoyo, alhamdulillah begitu. Nah, selanjutnya kira-kira saya minta Bu Yeni. Nah, kira-kira kata disiplin apa yang terbayang dari Bu Yeni kalau mendengar kata disiplin? Terima kasih banyak Ibu Tri Wahyuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika saya mendengar kata-kata disiplin, yang terlintas di benak saya adalah kita mengikuti seluruh rule atau aturan yang ada di suatu tempat atau di suatu organisasi. Kalau memang di sekolah kita memang ada aturan di sekolah, jadi semua tata tertib aturan itu diikuti dengan baik. Nah, jika ada siswa atau guru yang tidak mengikuti peraturan itu, maka otomatis yang tertanam di benak saya adalah dia tidak lagi disiplin. Terima kasih. Terima kasih Bu Yeni, luar biasa. Kita kasih aplaus untuk Bu Yeni. Kira-kira Pak Beni macam mic-nya, kalau ada disiplin itu apa Pak? Yang ada mungkin boleh satu kata atau apa gitu. Kira-kira yang di benak Bapak apa? Kata-kata disiplin itu merupakan salah satu karakter pada diri manusia atau murid atau didik. Iya, luar biasa, bagus sekali ya Pak Beni ya. Memang karakter, salah satu karakter ya, sifat kita ya Pak ya, disiplin. Oke, baik Umi, kebetulan guru agama ini yang membentuk disiplin kita dan anak-anak. Apa kira-kira Umi yang tercetus? Bismillah. Disiplin di benak saya adalah taat aturan. Luar biasa Umi ya. Terima kasih Umi, tangan buat Umi.
Nah, di sini di dalam modul 1.4 bahwa disiplin tadi benar sekali yang disampaikan teman-teman semua, Bu Jenny, Pak Benny, Umi, bahwa disiplin itu tata tertib, teratur, kepatuhan akan peraturan. Disiplin juga sering dikatakan dengan hukuman, tetapi disiplin juga menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan dan cenderung dihubungkan dengan ketidaknyamanan. Jadi ada ya beberapa siswa kita yang kalau diterapkan disiplin menjadi tidak nyaman. Ya, kalau di guru udah tidak ada ya. Misalnya Bapak tadi menyampaikan kita memakai seragam, oh kita udah nyaman kan kalau kita memang sudah kewajiban kita. Tapi kalau di siswa mungkin ada yang merasa tidak nyaman kalau memakai baju pramuka lah, alasannya panas dan itu. Jadi benar nanti akan dibahas selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Sebelum melanjutkan selanjutnya kita ini saling sharing ya. Jadi saya tidak bermaksud mengajari, tetapi kita sharing. Saya yakin Bapak Ibu juga seperti tadi terlihat banyak sekali wawasannya lebih luas ya. Tapi kita saling sharing, belajar bersama Bapak Ibu. Benar yang tadi sampaikan Bapak, kalau ada yang ini monggo diambil. Nah, disiplin positif adalah bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri atau bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan. Nah, kalau untuk siswa ini muncul dari murid tanpa mengharapkan pujian maupun untuk menghindari hukuman, namun semata-mata murid dengan sadar menyadari nilai kebajikan apa yang ia yakini. Jadi misalnya ada murid kita yang datang tepat waktu, berarti dia tiap hari tepat waktu, berarti dia sudah menyadari nilai kebajikan apa yang ia yakini. Nah, atau ada murid yang biasanya terlambat, tiba-tiba tepat waktu karena kemarin habis dihukum, berarti dia belum muncul, hanya menghindari hukuman, gitu ya. Jadi kalau misalnya nih kita, maaf Bapak, misalnya tidak ada Bapak Kepala Sekolah, kita datang dengan tepat waktu atau tidak? Pasti tepat waktu kan, karena kita sudah menyadari nilai kebajikan, wah kalau saya terlambat anak saya terlantar, gitu ya. Atau kalau misalnya kita sebagai guru, kita datang di dalam workshop tepat waktu, kira-kira alasannya bagaimana Bu Lydia? Kalau Bu Lydia di workshop, kita datang tepat waktu, alasan Bu Lydia kenapa datang tepat waktu? Ada sungai. Enggak Bu, karena sudah ada waktunya, jadi harus tepat waktu. Oh gitu ya. Biar disiplin aja Pak, disiplin aja Bu. Iya, disiplin waktu. Terima kasih, luar biasa. Berarti Bu Lydia sudah menyadari nilai kebajikan apa yang ia yakini, disiplin itu luar biasa. Tepuk tangan buat Bu Lydia. Ya, jadi memang berarti kita melakukan kedisiplinan sudah menyadari nilai kebajikan yang kita yakini. Tetapi ada dan bahkan beberapa anak kita yang belum menyadari tentang kedisiplinan itu, dia merasa tidak nyamannya. Nanti kita bahas bagaimana mengatasinya ya Bapak Ibu. Bisa dilanjut ya. Nah, ini ada ice breaking sebentar, ice breaking untuk supaya tidak bosan. Masih bisa dilanjut Bapak Ibu, nggak bosan ya? Monggo silakan sambil makan kacang. Nggak apa-apa, santai aja kita diskusi. Sampai jam 12 ya. Nggak salat Jumat nanti Bapak. Jadi ini ada paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Coba Bapak Ibu anggap aja berpasangan. Ada yang sebagai A, ada yang sebagai B. Nah, sebagai A itu mempunyai barang berharga di tangannya, lalu digenggam, ditutup di kepal. Lalu B akan mengambil ya, tapi masih ada diskusi dulu ya. Kita nggak langsung merampas ya Bapak ya. Oke, luar biasa, kita lihat ya. Kira-kira bandingkan jawabannya gini, kenapa? Apakah misalnya Anda atau B membuka kepalan tangan, mengapa, apa alasannya? Benar tadi ya.
Dan apakah B menutup? Mengapa? Ada alasannya. Sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan. Jadi maksudnya dari sini adalah siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol, yang menutup kepalan tangan atau yang berusaha dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan. Nah, jawabannya tentu kita sendiri yang mengontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita akan membuka atau menutup kepalan tangan itu tergantung pada diri kita masing-masing, sesuai dengan kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Nah, nanti ini dikaitkan dengan sesuai dengan kebutuhan dasar murid kita. Seandainya murid kita adalah yang berpihak sebagai B, ya, dia tidak mau, misalnya ada kasus seperti ini Bapak Ibu di kelas, murid kita ini lagi belajar kimia di kelas saya, dia asik sendiri dengan coret-coretannya, dia melukis. Lalu kita bertanya, dengarkan saya kalau saya lagi ngajar, apakah itu benar Bapak Ibu? Kira-kira benar tidak? Oh tidak ya. Mungkin Bapak Ibu masih menemukan seperti ini. Nah, padahal kita sebagai orang sudah memenuhi atau melayani untuk seluruh siswa, kira-kira gimana jawabannya Bapak Ibu? Apakah media pembelajaran yang kita pakai sudah bisa diterima untuk semua siswa? Nah, seperti yang tadi saya temukan saat anak belajar kimia, dia asik dengan coretannya. Apakah dia metode pembelajarannya ada yang visual, ya kan Bapak Ibu ya? Gimana? Visual, terus dengan apa lagi Bapak Ibu? Audio. Apakah kita sudah membedakan anak-anak masing-masing? Nah, itu perlu berefleksi kira-kira. Jadi sedangkan anak kita berbeda-beda, kita tidak bisa memaksakan semua harus mengikuti sesuai dengan teori kontrol memaksa. Padahal kita mempunyai hak untuk mengontrol mereka, ya, mereka merdeka. Jadi itu yang membuat teorinya membuat saya tersentil Bapak Ibu. Jadi nanti kita bisa bagaimana ada solusinya, tapi ya semoga ini bisa saya juga lagi berusaha menerapkan. Nah, ini nilai-nilai kebajikan. Nanti selanjutnya ada di restitusi, bagaimana mengatasi. Nah, setelah ini Bapak Ibu, modul 2 itu adalah itu yang dinamakan nanti pembelajaran berdiferensiasi ya Bapak Ibu. Jadi nanti untuk mengatasi masalah-masalah anak-anak yang seperti itu, nanti saya akan mempelajari lagi di modul 2. Kalau sekarang belum bisa memberikan pembelajaran ini, mungkin Bapak Ibu sudah ada yang pemetaan dan pengelompokan gitu ya. Jadi beda antara pemetaan dan mengkelompokkan murid dan memetakan murid nanti kita itu. Jadi itu cara menyelesaikannya. Ini nanti kita cara menyelesaikan dengan restitusi. Nah, nilai-nilai kebajikan positif, sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ya, menurut teori kontrol menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan, dan selanjutnya si dosen mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intriksinya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, nilai-nilai kebajikannya ini mungkin Bapak Ibu sudah paham sekali di dalam nilai-nilai kebajikan P5. Beriman, bertakwa, mandiri, bernarasistis, berkebinekaan tunggal, bergotong royong, kreatif. Kita memimpikan anak-anak kita mempunyai nilai-nilai kebajikan dalam P5 ini. Nah, nilai-nilai kebajikannya ini kita dapat dari P5 itu ya Bapak Ibu ya, dalam Primary Years Program. Nah, sekarang kira-kira yang tadi kita temukan tadi, motivasi apa anak kita untuk berdisiplin, untuk menghindari ketidaknyamanan atau mendapat imbalan atau menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Misalnya ini hukuman atau konsekuensi. Kita coba dengan ada pertanyaan begini ya. Kira-kira nanti bareng-bareng aja Bapak Ibu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman, ya.
Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Oke. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Udah bener semua Pak, kayaknya nggak bisa dilanjut, ini udah pinter semua. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sesuai peraturan sekolah. Konsekuensi atau hukuman Bapak Ibu? Berdiri depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Nah, sekarang kira-kira kita sering melakukan yang mana Bapak Ibu? Ayo jujur pada diri kita sendiri. Kalau menemukan pelanggaran terhadap siswa, kira-kira kita sering melakukan yang mana? Atau misalnya kamu tidak mengerjakan tugas pertama, berarti saya tambah tugas kamu lagi 10 kali lipat misalnya. Ada kira-kira sering yang mana kita? Kan makanya mengenai hukuman ya. Secara jujur kita sering menghukum ya saya. Nah, berarti kira-kira hukuman itu apa sih? Kira-kira hukuman itu apa? Yang lebih banyak itu Ya. punishment-nya daripada penghargaannya. Oh Iya. iya Bapak ya. Secara objektif ya. Iya, betul sekali ya. Kita semua masih sering melakukan punishment ya, sanksi itu ya, Bapak Ibu. Jadi ternyata hukuman itu adalah kalau dijabarkan memang secara spontan kita ya. Misalnya kita tiba-tiba melihat anak terlambat berdiri di depan kelas gitu, tidak kita rencanakan berdiri di depan kelas. Padahal itu tidak ada di dalam keyakinan kelas kalau terlambat berdiri di depan kelas. Tidak ada itu, tapi kita sering membuat itu. Ya, terus membuat anak itu malu. Kalau ada nggak yang misalnya setiap kelas ada di setiap kelas anak yang dihukum gitu tiba-tiba nggak masuk pelajaran itu atau dia jadi nggak mau sekolah hari itu, ada kan Bu ya? Ya benar Bu, coba minta pendapatnya Ibu benar. Bagaimana? Apakah yang sering kita lakukan Ibu dalam hukuman ini? Apakah memang sering kita lakukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau masalah yang sering kita lakukan mungkin begini, kita sebagai pendidik selama ini yang kita terapkan hanya yang betul mengajar. Ilmu mendidiknya itu yang sedikit berkurang. Seperti begini Bapak Ibu, di saat anak itu tidak disiplin, misalnya dia terlambat, kalau memang kita langsung hukum dan kita tidak langsung hukum, kita panggil dan berbicara dengan pembinaan, saya yakin akan anak itu dengan jujur menceritakan mengapa dia terlambat. Itu yang nggak pernah kita lakukan secara jujur, memang nggak pernah kita lakukan. Jadi yang kita lakukan hanya menghujat. Tapi kalau kita selidiki latar belakangnya, saya yakin lambat laun dia nanti akan berubah. Terima kasih, tepuk tangan Ibu Wakil Kurikulum. Ya. Jadi konsekuensi itu adalah yang memang sering harus dilakukan sebagai akibat dari dia melakukan kesalahan, dan sering kita sudah membuat kontrak kelas atau keyakinan kelas lalu dia melanggar. Nah konsekuensinya karena memang sudah kita bicarakan terlebih dahulu. Jadi misalnya seperti itu tadi yang kita sama-sama misalnya membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis, itu sering kita sudah apabila melakukan coret-coret nanti membersihkan gitu ya. Kan dia melakukan itu tidak merasa malu, tidak langsung down, tetapi dia bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Oke, ya monggo. Ini Bu, sering saya lakukan ketika masuk kelas itu buat kesepakatan. Ya, buat kesepakatan. Monggo mic-nya. Oke, sering saya lakukan di kelas ketika saya masuk kelas sebuah kesepakatan. Nah, tolong HP pada saat pembelajaran gunakan yang pas pada saat pembelajaran, jangan gunakan yang lain. Tuh, nanti kalau Bapak masuk, kalau Bapak sudah masuk, tolong sudah posisinya di dalam, jangan di luar.
Iya, Kalau Pak. ada yang di luar, nanti push up 10 kali atau 15 kali. Kita Iya. buat kesepakatan seperti itu. Iya. Nah, bentuk anak-anak gimana, setuju? Ada yang keberatan? Enggak, setuju Pak. Iya. Nah, pada saat terjadi persetujuan ini, apakah ini bentuk hukuman atau konsekuensi? Terima kasih. Iya, luar biasa pertanyaan yang bagus sekali Bapak. Benar, tadi seperti kita bicarakan di awal bahwa konsekuensi adalah yang kita buat kesepakatan. Tetapi Bapak mengacu lagi yang di depan tadi Bapak. Ya, apabila kira-kira hukuman itu dia tidak melanggar, itu karena apa? Cuma karena takut dia di push up kan ya. Jadi bukan karena merasa yakin diri dia, menyadari bahwa dia apa tadi Pak, tugasnya tidak melanggar yang Bapak sepakati itu. Tapi itulah Pak yang akan kita tanamkan ke murid tanpa harus ada hukuman. Anak sudah menyadari nilai-nilai kebajikan yang dia tanamkan. Itu tugas kita bersama-sama Bapak. Memang susah Bapak Pak Untung. Ya. Jadi kalau untuk memunculkan karakter peserta didik, yaitu upaya yang dilakukan oleh guru itu atau pendidik itu seperti apa? Ya. Nanti sebaliknya dengan yang disampaikan oleh Bu Basaria tadi, untuk memunculkan jiwa pendidiknya sehingga dia tersinkron dengan jiwa peserta didik. Karena secara teori kita sebagai pendidik paham gitu loh apa yang harus kita lakukan. Tetapi untuk memotivasi, memunculkan jiwa pendidik dan jiwa peserta didiknya itu yang paling penting. Nah, pada fase ini apa yang harus kita lakukan sekarang secara pribadi seorang pendidik? Ya, bagus sekali Bapak pertanyaannya. Oke, ini belum selesai Bapak. Jadi nanti eksekusinya, penyelesaian masalahnya itu nanti ada di slide berikutnya. Minta dipending ya. Nanti ada aksi nyata saya dalam melaksanakan atau membuat pengalaman saya dalam menangani siswa berdasarkan modul 1.4. Ya Bapak, saya juga sama-sama masih belajar. Nah, kalau kita merunut dari filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa tadi seperti yang disampaikan, ya memang guru itu tidak bisa namanya menuntut, tapi guru menuntun ya. Nah, jadi kita setugas guru adalah membuat bagaimana murid itu menyadari nilai-nilai kebajikan. Kalau guru tadi kan kita sudah tercapai, kita memang tepat waktu karena kita menyadari nilai-nilai kebajikan. Nah, kalau murid ini yang akan dibentuk untuk menjadi seperti guru-guru ini. Nah, kita dulu bagaimana Pak? Nah itu tugas kita sama-sama, mari kita pecahkan bersama-sama. Nah ini ada tugasnya, ada di dalam saya penyelesaian kasus melalui modul 1.4. Nah sekarang ada kasus lagi. IPA kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas menunjuk memegang hidung. Nah, menurut Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Idealnya enggak setuju. Kira-kira ada yang bisa memberikan alasan? Bu Nita nih kayaknya guru matematika nih. Nah, saya dulu SD pernah Bu. Saya depan. Kalau saya tidak setuju ya Bu. Menurut saya itu menjatuhkan mentalnya. Bagus sekali Bu ya. Kita tidak setuju semua ya. Pak Widoni kayaknya pengen bicara lagi. Objektifnya ya. Tidak setuju. Tidak setuju ya. Tetapi ada komanya nih kayaknya.
Tidak setuju? Oh iya. Kira-kira tadi hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Nah, kalau misalnya dihukum seperti itu, besok dia nggak masuk lagi, yakin? Karena dia akan malu, ya. Jadi tidak masuk lagi. Dan ada masih dapat Bu saya di SD, nggak usah saya sebutkan. Jadi pemberian bintang untuk anak SD, ya. Jadi apabila dia melakukan nilai-nilai, misalnya dia anaknya hafal, bintang 1. Nah, misalnya dia anaknya rajin, bintang 2. Nah, terus siapa yang masuk kelas supaya nggak buru-buru, bintang siapa yang datangnya duluan, kasih bintang lagi. Kira-kira dalam 1 minggu itu ada nggak yang tidak dapat bintang? Ada. Dan ada nggak yang dapat bintang berkali-kali? Ada. Bagaimana perasaan yang dapat bintang? Bangga. Sombong ada nggak sombong? Bisa. Nah, bagaimana perasaan yang tidak mendapat bintang? Pengen dapat bintang. Oh, termotivasi malahnya. Ada. Down ya Bu ya, kena mental istilahnya ya. Ada. Nah, jadi anak-anak itu datang terlambat karena mengharapkan dapat bintang, datang tepat waktu karena mengharapkan dapat bintang ya Bapak Ibu ya. Kira-kira pemberian bintang itu bagaimana? Masih bisa kita sesuai dengan perkembangan zaman kurikulum merdeka Bapak Ibu? Minta pendapatnya. Masih bisa sesuai? Nah, contohnya gini, saya dulu waktu SMP perankingan di dalam kelas favorit. Nah, kita dulu pernah ya SMA itu ya, kelas favorit A, yang ranking 1 sampai 10 masuk A. Sedangkan sampai yang G, ranking dari 36 ke ini. Nah, kita sebagai guru kalau masuk di kelas A, apa rasanya? Oh enak. Kalau yang di G, males banget kan? Makan hati pokoknya ya. Nah, apakah ini tuh adil untuk siswanya? Kira-kira? Kalau menurut saya enggak. Ya, makanya sekarang istilahnya sudah tidak berlaku lagi ya. Nah, tetapi kita masih ada pemberian itu masih ada sekarang kan, seperti pemberian ranking ya. Ternyata nih Bu, ini yang di modul 1.4 ya. Nah, ternyata dihukum atau oleh penghargaan. Nah, penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapat penghargaan. Bapak Ibu bisa merasakan bagaimana anak yang tidak dapat ranking saat diumumkan di upacara, apa yang mereka rasakan? Cuek aja, bodo amat gitu ya. Mungkin ada misalnya mereka yang mendapat ranking kedua akan merasa paling dihukum. Biasanya dia ranking 1, tiba-tiba ranking 2. Wah, dia akan merasa mungkin nggak tidur. Saya pernah itu mengalaminya. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seorang. Mungkin yang mendapatkan ranking, dia akan mengharapkan imbalan, tidaknya dari orang tuanya. Nah, karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu lama, penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Yang sering memberi, kasih bintang, kasih pulpen, kasih ini, itu ternyata ada yang merasa dihukum yang tidak mendapatkannya. Nah, jika suatu penghargaan diharapkan namun Anda tidak mendapatkan, Anda akan merasa dihukum. Itu ya, itu menurut modul 1.4. Kita sama-sama merefleksikan nanti kira-kira apa benar ya. Yang tidak mendapatkan itu akan merasa tertunduk. Ada anak yang memang tidak kuat mentalnya, mungkin akan merasa down gitu ya Bapak Ibu. Nah, itu. Selanjutnya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, kira-kira Bapak Ibu memposisikan di dalam kelas sebagai apa seringnya, Pak Topan? Seringnya sebagai apa, Pak Topan? Penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Teman. Ya, teman ya. Teman ternyata juga bukan yang paling atas. Ya, teman itu ranking ketiga ternyata di modul 1.4. Kita sering teman, maksud kita supaya anak akrab sama kita. Ternyata ada yang malah kalau kita jadikan teman malah istilahnya apa kalau orang Lampung ngelunjak. Nah,
makanya dia ranking ketiga, dia bukan ke atas. Yang nomor 1 adalah posisi sebagai manajer. Nah, sebagai manajernya itu bagaimana kita lanjutkan lagi. Nah, ini penerapan keyakinan kelas dalam upaya membangun budaya positif melalui pendekatan segitiga restitusi. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kalau peraturan kelas, gimana ada yang bisa ngasih masukan? Ibu, peraturan apa sih, Bu? Kira-kira peraturan itu artinya ya apa yang kita setujui harus kita lakukan. Contohnya Bu, peraturan Ibu sebagai mahasiswa yang sudah itu apa Bu? Misalnya tentang kedisiplinan, misalnya harus tepat waktu. Nah, maka kemarin sudah kami kumpulkan siswa waktu itu membuat peraturan kalau tidak tepat waktu terlambat, maka konsekuensinya mereka harus mengambil tanah untuk taman. Mereka setuju. Jadi alhamdulillah sudah segera dilakukan. Luar biasa wakil siswa kita kasih aplaus. Benar ya Bu, berarti peraturan itu yang sudah disepakati ya, tapi masih dalam bentuk kalimat perintah ya, atau yang masih datang tepat waktu gitu ya, tapi sudah disepakati dan diberikan konsekuensi. Nah sekarang di modul 1.4 kita membahas keyakinan kelas, yaitu keyakinan suatu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara maupun agama. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal tadi ya, kebajikan-kebajikan universal P5 tadi. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak biar anak itu tidak terlalu tumpang tindih, banyak banget aturan gitu ya, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas, karena bisa setiap kelas berbeda, setiap sekolah juga berbeda. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat jadwal curah pendapat. Ini yang sudah saya lakukan, berbagi pengalaman di dalam kelas saya, kelas 11 MIA 4. Mungkin kalau progresnya ke sini yang Bapak Ibu mengajar, kalau akhlak ya saya pelan-pelan, tapi kalau dalam segi absen sudah mulai agak berkurang Bu ini ya. Saya melihat mengecek hari Jumat, hari Senin, anak-anak yang istimewa yang saya punya itu sudah mulai mengikuti. Cuma biasanya tidak pernah, Senin tidak pernah gitu ya. Alhamdulillah sekarang sudah mulai berubah progresnya, berarti ada perubahannya Bapak Ibu yang saya terapkan di kelas saya. Nah, saya melakukan pembuatan keyakinan kelas ini dengan curah pendapat kelas. Jadi anak-anak di setiap anak saya berikan sticky note, bebas mencurahkan pendapat tentang kelas ideal dan apa yang dia inginkan, ya, bagaimana apa maunya tentang kelas itu. Menuliskan pada sticky note dan menempelkan pada kertas karton. Jadi bebas, bukan curhat, dia nggak punya duit enggak ya. Tapi tentang kelas itu misalnya saya pengen jangan ribut atau gimana, kan bahasa anak-anak berbeda bahasanya. Ada yang nanti kurang kompak, kurang apa gitu bahasanya. Silakan tempelkan semua. Bahkan saya lihat, nah Bapak Ibu kenal ini? Yang cowok, Pak Doni. Dendi. Anak saya yang istimewa, semangat sekali dia nempel. Dia membantu, semangat sekali dia. Nah, menyusun keyakinan dalam bentuk kalimat positif. Nah, jadi anak-anak kurang kompak. Nah, itu nanti kita dalam nilai-nilai positif yang kita kaitkan dengan nilai-nilai kebajikan di P5 tadi Bapak Ibu. Lalu di curah pendapat itu kan mungkin ada yang sama pendapatnya, nanti dikelompokkan, suruh anak-anak membacakan, pokoknya anak-anak yang terlibat aktif membacakan satu-satu. Nanti ada yang, kalau ada yang seru mereka ketawa, ditempelkan lagi di kertas karton satunya untuk menyamakan yang sama di bagian baris satu, yang sama lagi gitu ya. Lalu setelah itu meninjau kembali curah pendapatnya yang sudah dicatat, kemudian terdapat pernyataan berupa peraturan. Selanjutnya mengajak murid menemukan nilai-nilai kebajikannya, meninjau ulang ya. Seperti ini aja saya langsung. Nah ini seperti ini. Jadi keyakinan kelas itu dengan diawali dengan kalimat kami meyakini.
Itu semua yang sudah dibacakan, sudah dibahas bareng-bareng, akhirnya ditemukan seperti ini. Karena ada di kelas saya itu yang sering bilang, kami meyakini bahwa sangat penting menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Jadi kalimatnya dirubah Bapak Ibu, jangan ibaratnya kalau di modul 1.4 itu dilarang mencuri pen gitu atau jaga menghormati barang lain, tapi kami meyakini bahwa sangat penting untuk diterima dalam satu kelompok, karena ada yang tidak mau sama kelompok itu, sering dia itu nggak dapat kelompok, sering seperti itu ya. Kerjasama, kami meyakini bahwa sangat penting untuk bekerjasama dengan orang lain. Kami meyakini sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan, jadi apabila tugas PR dan mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan seperti tadi upacara, Jumat Sehat dengan penuh tanggung jawab. Itu saya jadikan 4 saja Bapak Ibu, tapi meliputi semua curahan pendapat anak-anak itu. Ya, ini dan ditandatangani semua disetujui oleh siswa di kelas itu. Nah, lalu ditempel, diletakkan di dinding yang mudah terlihat oleh semua warga kelas. Nanti tinggal enak aja. Itu yang kita pegang, ya teman-teman. Nah, ini yang terakhir Bapak Ibu, ada videonya. Jadi ini Bu Arpa, ini muridnya kenal ya Bu Arpa ya. Salah satu hal yang paling penting dilakukan seorang kita mulai posisi kontrol sebagai manajer. Ini murid 10-6 ya Bu Arpa ya. Si Ahmad Rido ya kalau nggak salah. Salah satu yang paling penting dilakukan oleh seorang pemimpin pembelajaran untuk menciptakan sebuah lingkungan yang positif dalam upaya menerapkan disiplin positif di sekolah adalah perlu menghilangkan rasa takut dalam diri murid-murid sehingga mereka merasa aman dan nyaman berada di sekolah, dan bahwa membuat kesalahan adalah suatu proses pembelajaran itu sendiri. Itu posisi kontrol sebagai manajer Bapak Ibu, yang paling atas sebagai guru. Jadi sebagai teman tadi masih nomor 3, ini yang nomor atas kita sebagai guru. Jadi anak itu malah tidak boleh dibuat takut. Nah, ada kan guru yang ditakuti. Nah, itu ternyata di model itu tidak boleh dibuat takut. Jadi kita harus menghilangkan rasa takut. Nah, kalau udah takut, dia nggak sekolah lagi, dia takut pelajaran hari Kamis misalnya, hari pelajaran saya nggak sekolah, dia takut sama Bu Tri Wahyuni gitu ya. Jadi dibuat, ya, jangan dibuat, tapi sehingga mereka aman, nyaman berada di sekolah. Nah, ini tugas kita bersama Bapak Ibu guru ya. Saya juga masih berusaha Bapak Ibu dalam suatu proses. Nah, ini, jadi ini ya. Nah, sekarang restitusi. Ini penanganan kasus. Berestitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalahnya mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Ini udah terakhir ya Bapak Ibu, jadi ini penanganannya. Kita tanya dulu, kamu pasti punya alasan kenapa kamu terlambat, ya. Kamu terus itu namanya validasi tindakan. Terus keyakinan, kita sudah buat keyakinan kelas. Kamu masih ingat keyakinan kelas yang kita buat? Kira-kira apa? Ya, berarti kamu melanggar yang mana? Gitu ya. Terus kira-kira kamu kalau seperti itu pengen jadi orang seperti apa? Nah, setelah itu langsung jangan kita menstabilkan identitas. Ya Bu, saya salah gini. Ya, kita langsung setiap orang pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan, saya ibu juga, gitu ya. Itu yang yang harus kita lakukan Bapak Ibu juga pernah salah. Jadi dia naik lagi dari tadinya ngedown, kita bangkitkan lagi, naik lagi. Tapi bagaimana kita untuk tidak melakukan kesalahan tersebut? Ya, nah ini kasus-kasusnya ini nanti di video nanti mungkin next time ya saya tanyakan. Saya sudah lebih dari limit itu Bapak Ibu nanti apabila membutuhkan saya banyak bahan-bahan monggo kita untuk melakukan. Jadi ternyata itu saya sama Rido 10-6 itu saya berdua ngobrol tempat tertutup, saya ngobrol ini ternyata main HP itu ya anaknya modelnya visual ya, jadi dia kita harus melihat di video bagaimana cara kita menangani dia. Tidak sama dengan temannya si siapa Bu, yang ini Bu, yang EN ya? EN ya Bu ya? EN apa UN Bu? Prenika. Oh Prenika, beda kan Bu sama Prenika. Nah ya Rido, Prenika. Kalau Prenika saya ajarin ya ini, nah ini main HP aja Bu ya. Nah itu,
kita harus berbeda-beda menangani. Ternyata dia belajarnya pengennya seperti ini. Kita tanya aja, jadi kamu maunya gimana gitu ya. Nah, oke, Bapak Ibu, ini sudah terakhir. Nanti videonya ternyata tidak sempat saya tayangkan, yang kasus ada saya sudah menangani. Oke, ditutup dengan foto saya nggak seberapa itu ya, Pak Edi. Terima kasih. Apabila kurang puas, nanti bisa kita selesaikan di luar. Ya, nanti kita diskusi lagi Bapak Ibu ya. Nanti kita diskusi lagi. Saya banyak bahan-bahannya modul 1.4. Nanti setelah ini modul 2 pembelajaran berdiferensiasi. Jadi yang bisa simpulkan, kita membentuk anak itu untuk meyakini sendiri nilai-nilai kebajikan tanpa merasa datang takut karena dihukum atau dapat imbalan. Ya Bapak Ibu ya. Untuk kita semoga nanti budaya positif dan anak-anak kita sudah mulai meyakini nilai-nilai kebajikannya akan ia yakini, dan SMA Negeri 2 semakin sukses. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya bagikan ke Bapak Ibu. Mohon maaf apabila ada kekurangan, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya mohon ampun pada Allah. Saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyak atas waktu yang diberikan dan kesempatan saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Triwayuni yang sudah menyampaikan diseminasi positif. Semoga apa yang disampaikan Bu Yuni bisa kita lakukan pada proses pembelajaran, jadi tidak lagi ada anak yang telat. Semoga SMA 2 Kota Agung semua siswa itu datang memang benar-benar ingin belajar. Amin ya. Amin ya Rabbal. Untuk acara selanjutnya yaitu penutup. Kalau saya selaku pembawa acara ada kata-kata yang tidak berkenan pada Bapak Ibu, saya mohon maaf, dan pada Allah saya mohon ampun. Marilah kita tutup acara ini dengan menyebutkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.